Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial kecil cara membuat daftar isi yang rapi. Baik, kita mulai. Buka Microsoft Word-nya seperti ini. Setelah tampil lembar kerjanya, oh ya teman-teman, ini saya menggunakan tampilan page width, artinya sehingga tampilannya jadi selebar ini, sebesar ini. Untuk merubahnya, teman-teman bisa mengklik pada menu view, kemudian dipilih menu page width. Aslinya adalah tampilan standar seperti ini 100%, tapi saya lebih suka menggunakan menu page width. Ini selebar, tampilannya selebar layar. Baik, kita akan membuat, kembali ke topik, kita akan membuat menu daftar isi. Yang pertama adalah kita coba langsung membuat daftar isi. Oh ya, kita atur ya menggunakan font. Terserah teman-teman, tapi saya lebih suka menggunakan font misalnya Times New Roman ya. Kita gunakan huruf atau jenis fontnya Times New Roman. Ya, di enter. Setelah diketik daftar isi, kita beri efek di blok, kemudian kita beri efek bold ya. Ya, untuk memberi efek bold dengan mengklik ikon bold pada toolbar atau bisa dengan menekan shortcut key Ctrl B. Oke, selanjutnya, dan biasanya kita taruh ke tengah, taruh di tengah-tengah. Sama, bisa dengan menekan toolbar ikon center atau dengan menekan keyboard shortcutnya Ctrl E. Ya, sudah di tengah. Selanjutnya kita mengatur spasi, kemudian kita mengetik halaman. Karena dalam daftar isi biasanya menampilkan halaman yang akan ditaruh di sebelah kanan. Ya, yang akan ditaruh di sebelah kanan. Kita lihat semua, kita kembali ya, halaman. Untuk menempatkan tulisan halaman atau hal ini di bagian kanan, bisa dengan menekan toolbar right justification atau align right ini, atau dengan menekan tombol Ctrl R. Balik, jangan lupa kembalikan dengan Ctrl J ya, biar kembali ke kiri, atau Ctrl L untuk left align, atau Ctrl J untuk justification align. Oke, saya lebih suka pilih rata kiri kanan ya. Oke, baik, kita ketik misalnya halaman pertama apa, kata pengantar misalnya. Halaman judul biasanya ya, halaman judul ya. Biasanya di bagian awal tidak menggunakan penomoran, langsung halaman judul. Nah, kita mau membuat daftar isi secara otomatis yang rapi, baik di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Nah, triknya adalah kita menggunakan pengaturan tabulasi. Bagaimana caranya? Teman-teman silahkan mengklik pada menu. Pada menu yang tampil di atas, menu home, kemudian lihat menu paragraf. Di pojok kanan terdapat panah kecil, diklik sehingga tampil dialog boxnya, kotak dialog seperti ini. Kemudian memilih tabs di pojok kiri bawah ya teman-teman. Pilih tabs seperti ini teman-teman. Kemudian diatur ya. Bagaimana cara mengaturnya? Kita pelan-pelan mengaturnya. Kita mengatur tab stop position atau posisi dari tab itu berhenti. Karena mendekati halaman, kita lihat di atas ini, sabar saya batalkan dulu, lihat di atas, mendekati ujung halaman ini, itu karena ini saya menggunakan satuan senti, ya satuan sentimeter, pada mendekati ujung halaman itu 15, berarti di tab stopnya saya akan mengatur menjadi tab stopnya 15. Ya, kita ketik 15. Kemudian dipilih di sini teman-teman noun, laddernya ada noun, kemudian yang kedua ada titik-titik, yang ketiga garis datar, dan yang keempat underscore. Dalam daftar isi yang teman-teman kehendaki, teman-teman silakan memilih yang jelas bukan nomor 1, pasti memilih titik-titik ya, garis datar, strip, atau underscore yang bersambung. Saya pilih yang titik-titik ya. Yang kedua pada tab stop 15 ya. Saya klik, kemudian pilih set ya, kemudian pilih OK.
Sekarang kita coba dengan menekan 1 kali tombol tabulasi. Tombol tabulasi itu, maaf, pada keyboard adanya biasanya di sebelah kiri, di atas shift dan caps lock. Ya, saya tekan tabulasi, ya, maka dia akan muncul titik-titik karena tadi kita memilih titik-titik sampai di tab stop 15. Ya, sampai di sini kawan-kawan bisa memahami. Untuk menghapus, kawan-kawan tinggal mengklik tombol backspace, maka akan terhapus. Jadi saya ulangi lagi, saya tampilkan lagi menu tabsnya seperti ini ya. Ini tadi kita men-setting 15 untuk berhenti titik-titiknya karena saya pilih yang titik-titik. Selanjutnya saya akan memilih yang terakhir. Saya perkirakan 16 karena ini 15, berarti di terakhir di right margin ini 16. Saya akan memilih dengan mengatur nanti rata kanan. Oke, kita ketik 16. Kemudian alignmentnya saya pilih rata kanan. Kemudian kita pilih set. Saya tidak memilih ladder dot lagi karena memang saya tidak kendaki, tapi saya langsung memilih set. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat. Ya, halaman judul. Kemudian kita ketik lagi tabulasi yang kedua yang berhenti di 16 dengan right tab. Teman-teman perhatikan, right tab akan ikon yang muncul di mistar atau di ruler yang ada di tampilan Word kita akan berbentuk huruf L yang terbalik ya. Huruf letter L yang terbalik. Nah, sekarang saya ketik angka 1 Romawi misalnya. Seperti itu. Selanjutnya saya tekan enter. Yang kedua misalnya setelah halaman judul, halaman pengesahan. Ya, karena kita sudah men-setting di atas dan tadi kita menekan enter, otomatis dia akan menyimpan pengaturan tabulasi yang kita atur pada baris pertama tadi. Saya tekan lagi sekali tombol tabulasi, ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian tekan yang kedua untuk menulis nomor halamannya karena tadi kita mengatur stop tabulation yang kedua atau tabulasi stop yang kedua adalah di angka 16. Kita ketik angka 2 Romawi. Teman-teman perhatikan tampilannya antara 1 Romawi dan 2 Romawi kecil itu adalah rata kanan. Karena tadi kita memilihnya di 16 itu adalah yang ini teman-teman bisa lihat ya. Yang 16 kita memilih right alignment, artinya rata kanan sehingga angka yang tampil di sini menjadi rata kanan ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Yang berikut misalnya setelah halaman judul, halaman pengesahan kata pengantar. Kata pengantar atau kata pengantar ya itu tergantung kita menggunakan. Saya misalnya kita spasi kemudian kita untuk membuat titik-titik tidak perlu kita menekan titik-titik ya. Tapi cukup dengan tadi karena kita sudah mengatur settingan tabulasinya akan menjadi titik-titik, tinggal kita menekan tabulasi 1 kali. Ya. Kemudian untuk berpindah ke kanan untuk membuat nomor halamannya menekan tabulasi stop yang kedua yaitu di 16 tadi kita buat 3. Selanjutnya begitu. Kemudian daftar lampiran. Jangan dulu daftar lampiran, daftar tabel misalnya. Kemudian sama untuk berpindah ke kanan cukup menekan tabulasi 1 kali karena kita sudah mengatur tabulasinya itu dengan dot ladder sehingga tampilannya seperti pada halaman judul, halaman pengesahan dan kata pengantar itu. Tabulasi kemudian pada 4 Romawi. Daftar tabelnya kita ketik 4 Romawi, enter lagi, pindah baris, daftar gambar. Lagi-lagi kita untuk berpindah kita menekan tombol tabulasi. Kemudian kita tulis halamannya halaman kelima. Ya, enter. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup bisa dipahami? Teman-teman silakan melihat dari atas halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar tabel rapi. Kemudian titik-titiknya menuju halaman juga rapi, berhentinya juga rapi. Di penomoran halamannya juga rapi dengan pengaturan setting rata kanan atau right align. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, selanjutnya kita enter sekali lagi baru kita masuk ke bab 1. Pendahuluan. Nah, kita titik 2 dulu guys. Bab 1 titik 2. Caps lock-nya dinyalakan ya.
aktifkan pendahuluan. Ya kan teman? Oke, di halaman 1 biasanya bab 1 pendahuluan. Kita tadi untuk membuat titik-titik jangan lupa dengan sekali menekan tombol tabulasi, karena tombol tabulasinya sudah kita setting menjadi dot leader ya. Kemudian tekan lagi halaman 1. Berikut kita akan membuat di urutan berikutnya adalah latar belakang, biasanya di bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan, kemudian diikuti huruf kodifikasinya huruf A ya, A titik ya, biasanya masuk ya latar belakang atau latar belakang masalah, terserah mana yang baik lah menurut teman-teman semua ya. Sini saya ambil contoh latar belakang, kemudian kita klik tabulasi lagi, kemudian kita klik lagi untuk tabulasi kedua, ketik angka 1 ya teman-teman. Kita pindah dengan menekan enter, maka otomatis numberingnya akan muncul, otomatis nomornya akan muncul B ya. Lanjut misalnya rumusan masalah ya. Lagi kita menekan tabulasi, biasanya ada di halaman 3 gitu, karena latar belakangnya cukup panjang jadi sampai 2 halaman lebih, hampir 3 halaman ya, dan seterusnya tujuan ada di halaman 3, manfaat hasil yang diharapkan ya, juga ada di halaman 4 misalnya seperti itu ya teman-teman. Kita menekan enter untuk ganti baris, kemudian kita menuju bab kedua. Kajian titik 2, kajian teori, halaman 5, dan kita enter, kemudian mengetik lagi ulang seperti di bab 1 A, otomatis identifikasinya masuk ke dalam A, misalnya kajian kompetensi itu pada halaman 5. Oh maaf, kita tekan tabulasi ya, itu dan seterusnya. Jadi begitu teman-teman cara membuat daftar isi yang rapi dengan menggunakan teknik tabulasi. Jadi kita menggunakan tombol tabulasi yang ada di laptop atau komputer kita, di keyboard kita, sehingga rapi tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik misalnya dengan mengetik tanda titik-titik seperti ini, bisa mengakibatkan ketidakrapian ya teman-teman. Misalnya seperti ini, kemudian kita di C, kita ini dengan menggunakan titik-titik, teman-teman bisa bandingkan dengan tampilan di atasnya, terlihat kurang rapi. Baik, demikian mungkin dari saya tutorial singkat ini. Bila ada pertanyaan yang muncul dengan video tutorial kecil ini, dapat dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar dapat mengikuti tutorial-tutorial lain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.